warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila Nur Aidi. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2205166061. Di sini saya akan melakukan kegiatan micro teaching, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Kutai. Selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Ini siang hari ya, semoga kalian tetap semangat. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kutai. Sebelumnya kalian belajar apa? Minggu lalu? Minggu lalu. Sudah terlihat di sini ya, kira-kira ada yang tahu nggak di mana tuh letaknya Kerajaan Kutai? Dari Sylvia? Iya. Itu dia pelopor dari Kerajaan Kutai, dan dia juga sebagai pembentuk pertama ya, karena dia belum dipengaruhi oleh budaya India. Jadi dia tuh masih muda tapi Hindu, tapi dia belum masuk ke budayanya India. Mulai dari Asmawarman baru dia. Jadi Asmawarman itu yang sudah mulai masuk pengaruhnya di Bunda. Lalu tuh terakhir ada Mawarman. Nah itu tuh dia yang paling berpengaruh ya, karena itu ada puncak kejayaannya. Oke. Materi selanjutnya itu adalah agama dan kebudayaan. Kerajaan Kutai itu juga menganut agama Hindu aliran Siwa, namun masyarakatnya itu juga tetap mempercayai
kejayaan dan keutuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan melawan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan kehidupan sosial yang teratur menjadi ciri utama masa ini. Letak strategis di Sungai Mahakam membuat wilayah Kutai subur dan cocok untuk peternakan serta pergerakan pajak, dan seperti juga diterapkan pada pedagang dari luar wilayah kerajaan. Oke, cukup. Nomor 2 tuh bisa dilanjut ke Putri. Kasih yang saya Putri. Baik, nomor 2, setelah masa perlawanan, Kutai mengalami kemunduran akibat pergantian raja yang sering dan konflik internal. Pada abad ke-13, Raja Dharma Setia tewas dalam pertempuran melawan Kutai Kartanegara. Kerajaan Hindu lain yang muncul di Kutai Lama pada tahun 1635, Kutai Kartanegara atau Kutai Awal, digabung ke dalam Kutai Kartanegara yang kemudian berubah menjadi Kesultanan Islam Kutai Kartanegara ing Makapura pada abad ke-18. Oke, terima kasih Putri. Kayaknya kita lanjutkan ya. Sekarang kita membagi kelompok menjadi 2 kelompok aja. Nah, setiap kelompoknya itu berdiskusi untuk mencari peninggalan kerajaan Kutai. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi silakan membentuk kelompok nanti. Apa ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanya? Tapi nggak tahu ya, coba kita nonton yang satu itu.
Sebut aja. Contoh. Ayo, maju. Ayo ngomong maju. Ayo kelompok sebelahnya maju juga. Siapa? Ada kan? Ridwan. Ridwan. Dua. Kelompok ya? Ya, dua ya. Oh, siapa duluan? Oh. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kami menemukan ada beberapa peninggalan dari Kutai. Nah, tentu yang paling ikonik ini dan tak lain tak bukan adalah prasasti Yumba yang merupakan sumber sejarah kerajaan Kutai. Nah, terus juga ada kalung jiwa dan kalung muda. Sama pas saya dulu pernah pergi ke museum dulu, saya pernah ketemu dengan kura-kura emas. Sama juga di museum itu ada banyak peninggalan keramik sama senjata peninggalan. Itu aja. Terima kasih Doni. Ya, saya dari kelompok 2. Dan ini hasil riset kami lakukan dari kerajaan sana waktu itu. Saya menemukan beberapa peninggalan. Dan itu merupakan dari kakek moyang saya. Pertama itu prasasti Yumba. Yumba itu ada arca, yang ketiga ada pedang Kutai, ketiga ada keempat ada kalung jiwa, dan kelima ada topong sultan. Nah, nanti semua barang-barang peninggalan yang diberikan kepada saya di Yumba. Ini kan bahasa budaya kita ya. Nah, saya kan dari keluarga dari Kutai. Jadi sebenarnya kan di Kalimantan ini kan itu ada kalau nggak salah dari luar kerajaan pertama itu. Yang kedua itu adalah Tapora. Nah, kenapa seringkali orang itu menyebut kerajaan Kutai Kartanegara padahal sebelumnya itu Martapura. Kenapa mereka menyebut Kutai Kartanegara sebagai kerajaan yang berbudaya dan beragama Hindu-Buddha? Kenapa dogma-dogma itu sering dibuat? Terima kasih ya. Kalau gitu ada yang mau menjawab? Kalian dulu, baru saya. Oke. Oke, Doni, kalau mau bantu jawab. Jadi ini kalau menurut pendapat saya ya pribadi yang kalau salah, karena itu manusia biasa saja. Itu mau nyindir bodoh tuh nih. Jadi kalau kenapa kerajaan Kutai kerajaan Kutai Kartanegara ini kan ada dua, tapi orang kan sering bilang cuma salah satunya itu kerajaan Kartanegara. Yaitu karena dulu kan kerajaan Kutai Kartanegara dulu pernah menginvasi kerajaan Kutai yang di luar agama. Jadi setelah kerajaan sebagai aneksasi, jadi orang yang mengenal kerajaan Kutai itu ya cuma kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi orang akan menambahkan itu kerajaan Kutai Kartanegara Martapura. Menurut saya. Terima kasih Doni, terima kasih Ridwan sudah bertanya. Saya sedikit tambahin ya. Menurut saya karena itu seperti yang di sini